Yang saya hormati pengawas dari Sekolah SDN Baban 1, rekan kami Pak Teddy, beserta dari bidang intelijen, teman-teman, beserta anak-anakku pada siang hari ini, pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat lipat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anakku sekalian bisa berkumpul mengikuti sosialisasi mengenai stop bullying pada anak. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin berdiri ya Pak. Ya, enak. Ya, kata Pak Teddy, kalau ketemu Bu Nur nanti stop bullying, stop bullying. Ini anak-anak kelas berapa? Ada? Berarti sudah tahu ya bullying ya tadi, memukul, mengejek, itu ya. Bu tanya tadi, ditanya sama Pak Teddy juga. Di sini pernah ada nggak yang melakukan bullying? Coba ngacu. Ibu panggilkan polisi ya. Hah? Ibu panggilkan polisi ya. Bullying boleh nggak? Bisa diproses tidak? Nah itu, pernahkah kalian mengejek teman kalian? Takut ya? Mau dipanggilin polisi ya, takut ya? Pernahkah kalian memukul? Pernah? Apakah dibenarkan memukul? Boleh memukul? Kenapa masih dilakukan? Karena pegel. Pegelino atau pegel apa itu? Emosi ya, pegel emosi. Nah, kalau kalian pernah dipukul, apa yang dirasakan? Kalau sakitnya dipukul itu sakit apa? Sakit hati. Sakitnya apa kalau sakitnya dipukul? Sakit hati. Sakit di fisiknya, sakit di badannya kalau dipukul. Kalau diejek, sakitnya di mana? Jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan atau pukulan, kalian telah menjadi pelaku. Nah, kalau dari kecil sudah terbiasa memukul, terbiasa mengejek, itu nanti sampai besar pun akan menjadi pelaku. Tahu pelaku? Tahu. Nah, namanya pelaku nantinya bisa menjadi pelaku kriminal. Apa itu kriminal? Kejahatan. Siapa yang jawab? Ngajung. Sini yang jawab kejahatan. Nah, makanya harus berani cepat maju gitu ya, biar dapat hadiah. Mau yang mana? Susu. Mau yang mana? Oh itu.
ibu kasih pertanyaan, cepat jawab, cepat berani maju. Jangan cuma ngaco tapi di tempatnya. Karena anak-anak kalau sudah dari kecil sudah jadi pemberani, nantinya kalau udah besar udah enak jadi pemimpin. Tapi bukan jadi pemberani yang tadinya ibu bilang yang menjadi pelaku kriminal. Bukan cara remo turo bengalan, tapi dalam hal kejahatan. Boleh? Nggak boleh. Tapi kalau berani tampil, berani berbicara di depan, berani berdiskusi, berani apa lagi ya? Nanti kalau udah dewasa, insya Allah akan sering juga tampil, akan sering berani, dan insya Allah akan menjadi pemimpin yang sukses. Ya, jadi orang yang sukses. Ya, lanjut Mas. Nah, itu tadi yang ditanyakan Pak Teddy, sebenarnya apa itu bullying? Nah, penindasan segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itu. Nah, kalau yang disebutkan tadi sama temennya itu memukul, mengejek, itu contoh-contohnya. Memang masuk dalam bullying juga. Nanti ada bullying fisik, bullying verbal, bullying secara medsos ada, nanti secara media sosial ada ya. Nah, jadi kekerasan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau sekelompok. Nah, kalau orang perseorangan gimana contohnya? Orek atau kar, nak kana atau kar pada nak kanaan, ya, jangan yang sumenang acampo ya. Oke. Mencak narik sampang atau kar ya. Orang acampo nak kana berkelahi, tuh nggak boleh. Kalau secara berkelompok, kelompoknya ada 10 orang satunya 10 orang. Boleh? Nggak boleh bawa celurit, nggak boleh bawa senjata tajam. Kalau ada bapak-bapak dari kalian di sini, seumpamanya malam-malam jalan bawa celurit, bilang ke bapaknya, Pak, katanya Bu Nur sama Pak Teddy nggak boleh dibawa. Kalau ketemu polisi nanti akan ditangkap, akan dimasukkan ke penjara kalau bapak-bapak malam-malam bawa celurit. Ya, karena kalau malam-malam tidak sesuai peruntukannya. Kalau pagi ngare oke, kalau malam ada kerja di sawah malam. Dengan membawa senjata tajam itu sudah tidak boleh. Nanti sampaikan ya. Nah, tempat terjadinya bullying itu, nah di rumah. Nah, kalau di rumah dengan teman, ya. Kalau di rumah ya mungkin dengan kakaknya, cowok tuan dia kan ada ya saling ya kadang kakaknya iseng usil gitu kan, bisa terjadi di dalam rumah. Nah, tapi di sini ini punya kakak atau punya adik? Kalau anak-anak di sini punya adik, berarti kan sekarang udah tahu, sudah nggak boleh bullying katanya guru. Jadi nggak boleh usil ya, usil sama adiknya, dijaga kalau perlu ya sebagai kakak. Nah, di sekolah, nah yang banyak ini di sekolah ya. Di sekolah banyak bullying. Seperti apa kalau di sekolah? Ngolan cakap yang tua, ya tak boleh. Iya, pernah juga bokna anak Nur, iya. Ingat juga ya? Itu boleh? Nggak
boleh. Setelah sosialisasi ini masih mau dilakukan enggak? Enggak. Kalau dilakukan, masih dilakukan, apa sanksinya nanti? Penjara. Mau dihukum apa? Penjara. Wah. Ada udah sudah mana? Sobri dulu. Ya, nanti ada kalau anak-anak melakukan kesalahan ya, bukan kriminal lah kalau masih anak-anak yang seperti kalian ini ya. Nanti ada sanksinya kalau di sekolah ya, nanti paling dipanggil sama Pak Guru, gurunya dikasih sanksi, disuruh nulis istighfar 50 kali kayak gitu. Bukan sanksinya dipukul guru, nggak boleh. Guru mukul juga nggak boleh. Kalau guru mukul juga Pak Gurunya nanti ada sanksinya ya. Karena sekarang kekerasan sudah tidak berlaku. Baik itu sesama anak, baik itu guru terhadap anak, itu nggak boleh. Apalagi anak terhadap guru, nggak boleh, sangat tidak dibolehkan ya. Kalau di lingkungan masyarakat itu, nah dengan tetangga, dengan kancah eromannya ya, dengan itu juga nggak boleh ya. Itu tempat-tempat yang bisa terjadinya bullying, termasuk ada di HP, melalui media sosial, cokok-cowanan itu ngejek-ngejeknya itu tidak boleh. Apa saja yang termasuk jenisnya bullying itu? Nah itu memukul, mengancam, mendorong, menentang ya. Namanya itu kekerasan fisik. Kalau non fisik, mengancam, mempermalukan, mengejek, memanggil, ya itu namanya non fisik. Nah kalau saya tadi ibu tanya, kalau fisik apa yang dirasakan kalau ditampar? Sakit, pelas. Kalau dipukul akan merasakan sakit. Kalau melalui media sosial, elektronik, melalui verbal, nah, melalui lisan juga bisa, dan verbal langsung dan non verbal tidak langsung. Pihak yang terlibat saya rasa ini nggak terlalu terus. Nah, dampak bullying bagi korban, nah, kesakitan fisik dan psikologis. Kalau dipukul, fisiknya akan sakit. Ketika diejek secara terus-terusan akan mengalami psikologis, ya, yaitu ya saat itu trauma. Terus cenderung nanti anak itu apa ya? Nggak mau sekolah, takut, mau bersosialisasi takut, mau lancar takut, kepercayaan diri sendiri jadi merosot, malu, trauma, merasa diri sendiri serba salah, jadi males mau berteman, males, cenderung di rumah dan menutup diri, takut ke sekolah, korban mengasingkan diri, menderita ketakutan sosial, dan sampai timbul keinginan untuk bunuh diri kalau sudah parah itu. Makanya kalau mendapatkan teman-temannya dibully, apa yang dilakukan? Yang bisa jawab perempuan sekarang. Kalau anak-anak di sini melihat temannya dibully, apa namanya, kita ini yang berani maju dan cepat. Apa yang dilakukan adik kalau melihat temannya dibully? Melaporkan pada guru, 1, 2. Menghalangi gimana? Dihalang-halangi, meraya, memisahkan, jangan gitu. Kalau di sekolah dilapor sama guru, ya.
Mau yang mana? Cucu. Oh, mau ini. Sini, foto dulu. Iya. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan oleh anak ketika terjadi bullying di sekolah, ya setidak-tidaknya memberitahu kepada guru. Lanjut. Terus Mas. Terus. Nah, itu upaya pencegahan bullying di dalam lingkungan masyarakat, yaitu pencegahannya tindakan proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, anak, keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi pencegahan oleh anak. Nah, itu untuk mencegah terjadinya bullying, melakukan pengembangan budaya pertemanan yang positif. Ya, mun kancan latihan kelek tokang mukul tokang ya, bukan maksudnya bukan pas nanti mun anak SD pas tak kancai, kasihan. Diberitahu, dikasih tahu, gak apa-apa, kamu gak boleh seperti itu, kamu nanti gak ada temennya. Nah, barangkali kalau udah dikasih tahu bisa berubah. Kalau kalian tambah, kalian musuhi, kalian jauhi, tambah gak berubah. Tadi jadi penguasa nantinya, ya karena merasa kancai sakit ateng kan ya. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ikut serta. Ada istilahnya di sini untuk duta-duta anak dalam hal pencegahan bullying. Ada enggak Pak Kepala Sekolah? Semuanya ada anak yang memang bisa dijadikan duta untuk dalam hal pencegahan bullying. Nanti ada ya. Jadi mungkin siapa kan kalau di kelas ada ketua kelas itu. Jadi kalau nanti di sekolah bisa juga dibuat ketika biar untuk menghindari adanya bullying ini. Karena bullying ini ya tidak bisa diremehkan ya, tidak bisa disepelekan. Akibatnya tadi fatal. Karena apa? Kalau anak setiap hari digojlok, dibully yang seperti itu, bisa tertekan yang akhirnya tadi bisa sampai kalau hanya nggak mau sekolah, malas berteman, nggak apa-apa, tapi sampai ke bunuh. Ya, jadi nggak boleh ya, hindari ya. Stop bullying, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan atau mohon maaf ada anak yang punya sedikit keterbatasan, jangan pas apa ya, gak ikan cai jak nama turun tak pas diasingkan, jangan ya. Jadi kalau ada temennya, mohon maaf yang ada sedikit tidak apa ya namanya ya, kelainan, janganlah pas ditinggal, pas tak kancai, jangan ya. Jadi kita tetap saling rangkul, saling bantu, saling apa lagi? Saling mendorong. Jangan saling mendorong. Menolong ya, saling menolong, saling mendukung, saling berteman. Jangan pakai kancai ya. Ikut membantu teman yang menjadi korban, betul tadi, saling mendukung satu sama lain dan merangkul teman yang menjadi korban, Bu. Iya. Pencegahan oleh satuan pendidikan, saya teruskan, lanjutkan. Upaya pencegahan oleh masyarakat, lanjut. Ternyata bullying itu ada hukumannya loh, tadi yang dikatakan pelaku bullying. Nah, bullying
dan diatur oleh undang-undang khusus anak adalah undang-undang, dia tahu ya kan, mungkin mudah-mudahan masih di otak, nanti kalau udah SD, sudah SMP, SMA ingat Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak. Jadi ketika anak berurusan dengan hukum, undang-undangnya nomor 11 tahun 2012 di situ diatur mengenai umur anak berapa yang sampai bisa diproses secara hukum. Kalau proses secara hukum itu tahu enggak? Seperti apa proses? Kalau terjadi tindak pidana, ketika anak sudah cukup umur akan diproses secara hukum. Kalau kalian cuma terjadi perkelahian tadi, ada korban luka, ketika anak itu sudah berusia di atas 12 tahun, itu bisa diproses secara hukum. Proses secara hukum itu kemana prosesnya? Ke kepolisian. Nanti setelah dari kepolisian dilanjutkan ke kejaksaan, dilanjutkan lagi ke mana? Pengadilan. Ada yang sering nonton sidang? Nggak ada. Tapi kalau di HP nggak pernah. Belum waktunya ya. Belum waktunya, tapi sedikit ibu ya kasih tahu bahwa bullying itu adalah merupakan tindak pidana kriminal. Mungkin kalau masih yang anak-anak kelas SD oke, kecomot-comotan masih mukulnya juga, tapi kalau udah kelewatan dan umur kalian sudah masuk dalam undang-undang sistem peradilan anak, yaitu di atas 12 tahun, itu bisa diproses secara hukum. Dan anak-anak bisa ditahan itu ketika umurnya berumur 14 tahun ke atas sampai 18 tahun. Ya. Nah, aspek hukum perlindungan anak itu sendiri itu setiap orang ini unsurnya ya. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini juga berlaku terhadap guru sama muridnya. Bisa berlaku antara siswa dengan siswa, tapi ya tadi kalau sudah umurnya di atas 12 tahun. Jadi ketika ada orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, ini pasalnya yaitu pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 yang ancamannya yaitu selama 3 tahun 6 bulan. Tapi ketika tidak mengalami luka yang serius, ada juga dendanya yaitu 72 juta. Banyak ya. Jadi sudah nanti di penjara masih ada denda juga. Tapi karena itu sifatnya dan bisa atau ya, kalau kita sertakan denda boleh, tidak disertakan boleh. Tapi kalau ataunya hilang dan berarti itu dua-duanya harus dilaksanakan antara pidana badan dengan pidana denda. Kalau ada atau dan tidak ada bisa memilih, tapi kebanyakan yang kita kenakan untuk efek jerah itu pidana badannya. Ya, lanjut Mas. 5 langkah jika kamu dibully. 5 langkah ya. Tipsnya, jadi kalau kamu dibully itu tetap percaya diri, hadapi tindakan bullying dengan berani. Simpan semua bukti yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum, khususnya cyberbullying. Jadi berbicara dan laporkanlah kepada guru dan orang tua. Jadi kalau terjadi apa-apa pun sekecil apapun, kalau takut ngomong sama bapak ibu, boleh ngomong dulu sama gurunya, biar nanti guru yang akan bicara sama orang tua kalian. Mungkin bodoh,
yang gini sampai ini bu saya luka sampai ini. Biar nanti dari pihak sekolah yang akan memberitahukan kepada orang tuanya. Berbicara dan laporkanlah kepada guru, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif dan tetap berpikir positif. 5 langkah juga kalau kamu melihat bullying. Nah tadi sudah ya, jangan diam, coba untuk melerai atau mendamaikan. Dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Berbicaralah dengan orang terdekat tadi yang dijawab oleh teman kalian. Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadi bullying. Tadi Ibu contohkan ketika terjadi di sekolah. Lanjut yang barusan 5 ciri persahabatan bebas bullying. Nah, sering memberi nasihat yang baik. Itu mampu diajak bekerja sama untuk hal yang positif, menerima apa adanya tanpa mencela teman. Ketika ada teman yang tadi yang Ibu bilang ada yang kurang, jadi janganlah tambah dicela, janganlah tambah diejek, nggak boleh. Tidak suka menggunakan kata-kata kotor. Nah ini kayaknya yang banyak kalau di sekolah-sekolah SD, betul enggak? Contohnya apa kata-kata kotor kalau di SD babak 1? Iya. Bahkan ya, kadang anak-anak itu Ibu tanya, anjir. Apa itu anjir? Anjing bukan? Apa ya? Makanya saya kadang kalau lihat, oh anjir, apa itu? Itu kotor, nggak boleh, ya? Nggak boleh. Kalau memang kaget, astagfirullah, gitu aja, jangan anjir. Kalau di Selatan sini tidak ya, anak-anak di sini ya? Hah? Kalau kaget apa? Nggak bener. Yang kelima adalah yuk kita stop bullying bersama-sama. Gimana kalau kita praktekkan, kita berdiri semuanya, mungkin Bapak Ibu gurunya bisa ikut juga. Kita bunyikan